Mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Biarlah pada malam hari ini kiranya kuasa Roh Kudus-Mu mengalir atas setiap kami, sehingga Engkau pimpin setiap kami untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Oke, silakan duduk Bapak Ibu. Oke, kita akan bahas di dalam kisah Yunus yang terambil di dalam Yunus 1. Kita akan bahas dulu. Ini cukup menarik. Di dalam kisah Yunus ini nggak terlalu banyak gitu ya, hanya 4 pasal. Tapi saya akan capture beberapa bagian dan saya nggak bahas tuntas gitu ya, tapi secara garis besar mengenai Yunus gitu ya, di dalam perjalanannya untuk menobatkan orang-orang di Niniwe ya. Oke, kita akan baca dulu dalam Yunus 1 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-3 terlebih dahulu ya. Jadi saya bagian per bagian untuk kita bisa tahu kisahnya itu seperti apa gitu ya. Oke. Saya baca ayat ganjil Bapak Ibu yang genap ya. Yunus 1 dulu ayat 1 sampai 3. Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapatkan di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Perhatikan di sini ya. Ini Tuhan bilang sama Yunus, bangun pergi ke Niniwe ya. Bangun pergi ke Niniwe ya. Karena orang Niniwe itu kejahatannya sudah masuk ke dalam telinganya si Tuhan gitu ya. Kira-kira Tuhan udah mendengar nih keluh kesahnya. Lu pergi ke Niniwe. Kenapa? Karena nanti Tuhan mau bilangin ke kota Niniwe, sampaikan ke kota Niniwe, nanti saya mau tunggang balikan di dalam 40 hari ke depan gitu ya. Jadi si Yunus ini disuruh ke Tarsis, disuruh ke Niniwe, malah dia pergi ke Tarsis. Bayangkan ya, ini ujung ke ujung Bapak Ibu. Kalau kita lihat dari peta, misalnya antara dari barat ke timur. Disuruh ke barat, dia malah ke timur. Disuruh ke timur, dia malah ke barat ya. Jadi bukan sekedar Yunus misalnya disuruh gitu kan, dia berdiam diri nggak peduli. Tidak, dia aktif justru lari kabur jauh daripada panggilan Tuhan. Kalau misalnya kita disuruh gitu ya, kita disuruh misalnya anak saya gitu kan, saya suruh gitu kan, tolong dong beliin papa misalnya kue kecil gitu kan di warung depan gitu ya, atau beliin kopi di warung depan. Anak saya bukannya hanya diam saja nggak melakukan, enggak, malah kabur ke atas main handphone. Nah kira-kira gitu. Jadi bukan sekedar diam dan nggak kerjakan gitu ya, tapi enggak, justru kabur ke kamar lalu dia main handphone. Paham ya? Yunus tuh kayak gitu. Ini kan bukannya sekedar disuruh ya diam aja lah, nggak mau lakukan, berdiam diri, enggak. Justru malah kabur menjauh dari hal tersebut, gitu ya. Nah di sini kadang saya pikir-pikir gitu ya. Ini Yunus, nanti kita akan lihat di babak akhirnya Yunus ternyata ada ini tuh yang ternyata kenapa si Yunus ini mau ke Tarsis. Oh ini tuh. Nah ya nanti kita akan lihat di bagian akhir. Tapi ini yang menarik, seringkali dalam hidup kita jangan sampai ini melawan Tuhan dengan cara demikian nih, ya. Bukan sekedar pasif berdiam diri, tapi aktif justru menjauh dari apa maunya Tuhan. Aktif menjauh ya. Ini Yunus aktif menjauh karena dia cari kapal nih, dia bayar, bayangkan ya, dia beli tiket gitu loh. Dia beli tiket, dia cari kapal untuk pergi ke Tarsis yang notabene jauh. Disuruh ke barat malah ke timur dia. Buru-buru ke timur, disuruh bangun berangkat nih, segera artinya kan gitu kan. Dia bukan berangkat ke tujuan yang Tuhan mau, tapi dia justru menjauh daripada tujuan yang Tuhan inginkan. Seringkali dalam kehidupan kita seringkali demikian Bapak Ibu. Tuhan suruh apa, kita kerjakan apa. Ya, karena maunya saya. Ya kan? Saya nggak mau ke sana, saya maunya ke sini.
Seringkali kita dalam hidup tuh Tuhan maunya apa untuk suruh kita kerjakan, kita malah mengerjakan sesuatu yang bertentangan justru yang Tuhan mau. Ya, nah kita mesti peka dalam hidup ini Bapak Ibu. Seringkali emang zaman kita ini sudah terdistorsi dengan media sosial ya. Jadi sekarang kan tahu sendiri Bapak Ibu ya, dikit-dikit ya, apalagi TikTok gitu kan segala macam, itu pengaruh Bapak Ibu. Saya contoh saja ya, ini AI, ini Bapak Ibu berasa atau nggak berasa gitu ya, sadar atau nggak sadar, ini kepekaan AI itu luar biasa Bapak Ibu. Misalnya saya ke bengkel gitu ya, benerin kendaraan, lalu ntar di medsos saya tuh kan kita pakai GPS ya, keluar tuh nama-nama bengkel terdekat kah gitu. Kalau kita pernah sering lihat misalnya lagi makan kuliner gitu kan, terus nanti muncul tuh di FYP kita tuh, di TikTok kita tuh FYP-nya keluarnya kuliner di mana gitu kan segala macam. Bener ya Bapak Ibu ya? Sepertinya tuh seakan-akan tuh AI itu tahu yang kamu mau kira-kira gitu. Mendirect kita gitu. Kadang seringkali gitu. Saya berpikir gitu ya. Ini kepekaan entah dari kan saya bilang kan, saya diskusi sama istri saya bilang ini karena kita pakai GPS, dia tahu nih kita kemana, kan gitu kan. Kadang kan kita kan pesen Gojek kan juga pakai ini dong, bener gak? Aktifin lokasi kita, ya kan segala macam. Jadi dia tahu kita kemana. Nah dari sana dia ngebaca nih algoritmanya, ya kan. Oh ini orang suka jalan-jalan, misalnya gitu. Oh barusan dia kulineran di sini, makan di tempat ini, misalnya. Jadi semua informasi yang berkaitan dengan yang barusan saya terjadi ditumpahkan di media sosial saya. Gitu loh Bapak Ibu. Kita searching apa dia bisa baca jadinya. Jadi algoritma, bayangkan ya. Ini seringkali dunia mendirect kita jadinya. Iya kan? Jadi mendirect kita nih seakan-akan wah iya nih dijawab, padahal kita didirect gitu Bapak Ibu. Jangan salah. Makanya seringkali di media sosial di era sekarang ya udah e-marketing, itu makanya orang-orang tuh berpromosi di sana. Jangan pikir wah ini jawabannya gitu kan. Padahal emang itu sudah menjadi bagian daripada algoritmanya yang sudah terbaca Bapak Ibu. Ya. Jangan pikir kita lagi gumulin ini muncul gitu kan. Enggak, karena kita pernah searching gitu loh. Ya, jangan salah gitu loh. Seringkali ini yang menjadi bagian dibaca dan ditangkap, dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan misalnya gitu ya. Ini kalau saya bicara market, mereka berpromosi, mereka berbayar. Saya pernah ditawarin ya di TikTok saya punya channel. Kan saya nggak tahu Bapak Ibu main TikTok gak? Nggak ya, saya punya channel TikTok. Lalu saya ditawarkan dari pihak TikTok untuk mempromosikan channel saya Bapak Ibu, supaya ada pilihannya. Saya coba klik, pengen tahu gitu kan. Dibayar itu seminggu berapa, sebulan berapa, effortnya apa. Nanti saya pilih nih, mau nambahin viewer, mau nambahin member baru, ya pengikut follower baru, atau apa, itu ada itunya Bapak Ibu. Tinggal saya bayar. Oh gitu ya. Saya pernah ditawarin, wah channel ini direkomendasikan untuk dipromosikan, ya kan. Ayo ambil promo, ya kan. Coba klik, saya pengen tahu tuh isinya. Kayak gitu Bapak Ibu. Kayak gitu. Jadi kita harus peka, maksudnya dalam kehidupan kita sudah terdistorsi ini, kita nggak boleh sampai di dalam kehidupan yang sudah terdistorsi dengan AI dan lain sebagainya, kita sampai nggak peka apa mau Tuhan, jadinya lemah kita, iman kita. Kita jadi bingung, ini maunya saya apa maunya Tuhan. Wah ini tandanya nih, wah lihat nih di medsos saya begini, wah Tuhan bawa yang saya ke sini, misalnya gitu kan. Lah enggak juga kan gitu kan. Hati-hati. Karena sudah banyak hal yang akhirnya saya lihat kepekaan kita kalah gitu loh. Kepekaan kita menjadi pudar, kepekaan kita menjadi sesuatu yang terdistorsi. Maksudnya terdistorsi kan gini juga ya Bapak Ibu ya. Dulu saya punya rumah, saya pernah tinggal, bukan punya rumah ya, jadi saya ngontrak di salah satu rumah yang kalau di ujung jalannya itu ada truk sampah. Ya di Pademangan ujung Telkom kan, yang samping kali itu ujungnya sampah ya. Nah yang menarik adalah di situ depannya warung. Ini truk sampah, seberangnya warung nasi. Setiap kali saya lewat pulang, saya lihat orang-orang yang pas bongkar sampah segala macam makan di situ. Mereka nggak berasa bau Bapak Ibu. Ngerti gak? Karena udah terdistorsi, dia nggak bisa bedakan antara bau sampah dengan dia udah biasa bagi dia kan. Kalau kita kan mau lewat aja begini ya, atau tahan napas lah biar nggak tersinggung. Tahan napas kan, bener ya.
Dia biasa aja makan Bapak Ibu. Makan asik gitu loh. Nggak tutup hidung gitu kan. Nggak pakai masker, makan begini gitu kan. Nah, napas waktu menyuap, nggak, biasa aja. Bayangkan Bapak, itulah distorsi itu. Nggak bisa membedakan lagi. Udah biasa. Hidungnya sudah biasa, cium sampah itu udah biasa bagi dia. Jadi sampai nggak tahu gitu, nggak bisa kenalin gitu loh. Mana yang higienis, nggak higienis, nggak, udah sama aja gitu loh. Bayangkan Bapak Ibu. Ingat dulu waktu COVID kan, merusak gitu kan. Nggak tahu nih rasa, udah garam banyak kayaknya tawar aja gitu ya. Ingat ya, kan salah satu COVID kan gitu ya, penciuman susah ya kan. Terus juga rasa juga hambar kan gitu kan, nggak ada rasa. Bayangkan Bapak Ibu. Ini dunia mencoba mematikan kepekaan rohani kita. Ini yang bahaya. Kita di direct yang tadi medsos banyak gini, wah kita pikir tandanya ini, oh Tuhan mau saya kesini. Itu semua fake. Itu bisa di direct Bapak Ibu. Bisa dikontrol oleh apa? AI sekarang gitu loh. Apa yang kita tonton, apa yang kita searching segala macam, itu yang akhirnya dibaca oleh mereka. Jadi kita pikir, wah Tuhan beri tanda ini. Belum tentu. Karena kalau bicara kerohanian bisa saja Tuhan pakai peristiwa demi peristiwa untuk mendirect kita, benar gitu ya. Tapi kalau kita tidak mengerti iman kita, sejauh mana iman kita paham dengan Tuhan gitu ya, pengenalan kita bisa tersesat Bapak Ibu, sama seperti Yunus. Disuruh ke kanan dia malah ke kiri, disuruh ke kiri dia malah ke kanan. Tuh bayangkan. Apa Yunus nggak sadar? Yunus sadar. Dia tahu Niniwe di mana Bapak Ibu. Kita akan lihat nanti dia ke Niniwe. Dia tahu Niniwe, persis dia tahu. Tetapi dia nggak melakukan itu. Coba kita lihat lagi bagaimana cara Tuhan gitu ya, memanggil Yunus kembali. Di ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Saya genap Bapak Ibu ganjil, Yunus 1 ayat 4 sampai 7. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Ayat 5. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu, barangkali Allah itu akan menindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Bayangkan Bapak Ibu ya, Yunus bisa-bisaan lagi kapalnya terombang-ambing, dia tidur nyenyak Bapak Ibu. Bayangkan. Kok ada ya orang kayak gini? Nah kok dia bilang, kok lu bisa sih gitu kan? Kita semuanya kalap, lu tidur nyenyak. Ya, bayangkan ya, itu Yunus juga udah tahu sebenarnya. Yunus tahu loh. Nanti kita akan lihat lagi. Yunus tahu kejadian itu gara-gara dia. Yunus tahu. Yunus gak peduli, bodoh amat gitu ya. Yang dia lakukan itu akhirnya berimpact kepada orang lain. Kan kepada orang lain ya. Merugikan orang lain ini tanda petik gitu ya. Tapi Tuhan menarik ya. Nanti Tuhan pakai kejadian ini untuk menjadi satu peringatan atau peristiwa yang menobatkan orang-orang semua yang ada di kapal. Menarik ya. Ini menarik lainnya nih. Jadi pada waktu peristiwa itu, Yunus juga udah gak mau pusing sampai dia bisa tidur jenyak. Kebayang ya, udah sampai sedegil itukah gitu kan. Saya mikir, kok sampai segitunya ya Yunus ya. Dia tahu nih Tuhan tetap panggil dia gitu kan. Dengan kejadian ini gitu kan, dia bodoh amat lah gitu loh. Ya, kayak misalnya tadi kembali ke anak saya. Wah, dia naik ke atas kamar main gadget, disuruh ke warung nggak mau gitu kan. Saya naik ke kamar, saya getok-getok gitu kan. Dia tahu tuh saya getok-getok. mau suruh dia ke warung misalnya gitu kan. Dia bodoh amat pakai headset. Paham ya? Mencoba untuk mematikan kepekaan itu. Seringkali kita pun demikian. Tahu nih kayaknya Tuhan gue salah jalan misalnya gitu ya, gue salah ambil keputusan, begitu udahlah matikan gitu kan. Seringkali seberapa banyak dari kita seringkali gitu Bapak Ibu.
kita tahu, akhirnya kita disadarkan apa yang kita lakukan sebenarnya Tuhan gak mau kita kerjakan ini, Tuhan gak mau kita lakukan ini. Tapi karena sudah lewat gitu ya, kita sudah udah terlanjur, kita gak mau say sorry sama Tuhan. Gak mau kita say sorry sama Tuhan. Apalagi misalnya kita salah nih, kita bisa melakukan satu kesalahan, lalu kita tahu nih kita salah, kita gengsi minta maaf Bapak Ibu biasanya. Biasanya gengsi minta maaf. Udah terlanjur lah, kita nabrak lari langsung tabrak lari misalnya gitu kan. Wah repot nih gitu kan misalnya. Kita mencoba mematikan hati nurani kita tuh. Misalnya melakukan sesuatu gitu kan, kita melakukan tabrak lari misalnya, kita kabur tuh. Mumpung nggak ada orang nih misalnya, ya kan? Barang pecah, kabur nih gitu kan. Jatuhin barang di supermarket misalnya gitu ya. Waduh pecah gitu kan, belaga bego misalnya gitu kan. Kita seringkali jadi tidak mau bertanggung jawab lagi Bapak Ibu dalam hidup kita. Ya. Tapi kejadian ini saya lihat bahwa emang Yunus tuh emang benar-benar dia benar-benar nggak mau peduliin Bapak Ibu. Tapi tetap ya Tuhan tetap menyertai Yunus. Ini Yunus kemanapun Tuhan cari sampai dia ke bawah ya, dalam arti di perahu dia paling bawah, yang paling dalam gitu kan, segala macamnya. Mungkin orang lain nggak akan cari dia, tapi melalui nakoda ini kita tahu Tuhan cari dia tuh. Tuhan bisa cari, lu mau ngumpet kemanapun, gue bisa tahu lu di mana. Kira-kira demikian ya. Jadi ngapain kita kabur sih Bapak Ibu ya? Sering kali gitu ya. Kita tahu nih Tuhan nggak bakalan, dia maha tahu, nggak bakalan kita ngumpet dimanapun, kita kabur dimanapun, nggak bakalan bisa kita. Buat apa kita kabur? Iya kan? Logikanya sederhananya begitu Bapak Ibu ya. Ngapain kita kabur dalam hidup ini? Tuhan tahu kok gitu loh. Jangan pikir Tuhan nggak tahu. Tapi seringkali dalam diri kita mau melawan hati nurani kita yang Tuhan sudah kasih gitu ya. Kita pengen matiin Bapak Ibu. Nah itu distorsi lagi tuh. Orang kebiasaan nyolong gitu ya, terus diem, kebiasaan bohong, kan dia nggak terbiasa ya anak kecil bohong atau nyolong gitu ya, ngambil ciki di warung misalnya gitu ya. Dia nggak tenang tuh sebenarnya. Tapi kalau dia melawan terus, akhirnya biasa aja dia. Nyolong udah jadi biasa, kleptomania udah biasa aja. Nah itu udah mematikan hati-hati Bapak Ibu. Kalau sudah sampai di taraf itu, maka sesungguhnya itu binasa, udah ketahuan. Nggak sadar kalau dia melakukan sesuatu yang salah. Nah itu udah kacau. Itu udah kacau. Yunus mencoba untuk nggak peduli, udah lipat tangan, tutup mata, tidur paling bawah. Mungkin gak ada yang nyariin juga, gak ada yang ganggu, jangan ganggu saya kan, kira-kira gitu ya. Tapi Tuhan tetap cari. Tuhan tetap cari Yunus. Kita akan lihat di bagian lain di ayat ke-8. Nah, di ayat ke-8 sampai ayat yang ke-17 kita akan baca agak panjang. Bapak Ibu, ganjil saya genap. Berkatalah kepada mereka, beritahukan kepada kami karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Apakah pekerjaanmu, dari mana engkau datang, apa negerimu, dan dari bangsa manakah engkau? Aku takut akan Tuhan Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan laut dan daratan. Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang ini mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, akan kami apakan engkau, supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora. Sautnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi, sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Lalu berduyunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka.
Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah Engkau tangguhkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah, sebab Engkau, Tuhan, telah berbuat seperti yang Kau kehendaki." Kemudian mereka menyangkut Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu pun menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 lama. Menarik Bapak Ibu ya, perhatikan ya. Saya tadi di awal udah bilang bahwa Tuhan pakai peristiwa kaburnya Yunus untuk memberitakan Injil di sana dan memberikan sehingga orang yang ada di kapal itu pun akhirnya percaya. Menarik Bapak Ibu ya. Kita lihat di review, saya akan kutip di ayat kelima. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya. Allahnya A kecil. Jadi semua orang yang ada di kapal berseru kepada Allah mereka masing-masing. Mereka percaya Allah A, Allah B, Allah C, segala macam, berseru. Allahnya A kecil. Nah, tetapi lalu dikatakan pada waktu Yunus waktu tidur, dia kan bilang ayat ke-6 ya, bangunlah, yang B, bangunlah, berserulah kepada Allahmu, A-nya besar. Ya. Kepada A-nya besar, Allahmu. Dia bilang sama Yunus, Yunus, kamu harus berseru kepada Allahmu, Allah yang sejati. Ya. Pada waktu diceritakan, kamu siapa? Aku seorang beriman, aku takut akan Tuhan, Allah yang punya langit, yang menjadikan laut dan daratan. Ini semacam khotbah Bapak Ibu, yang ngatur lautan dan daratan. Mereka jadi takut akan Tuhan. Lagi-lagi ketika dia si Yunus bilang, aku tahu ini semua kejadian karena aku. Berarti sadar ya, sebenarnya Yunus tahu ya, dia kabur dari Tuhan gitu, melarikan gitu ya. Tapi lewat kejadian itu akhirnya orang-orang itu memberikan persembahan kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Menarik ya, Tuhan bisa pakai peristiwa yang tidak menyenangkan. Mungkin Yunus pikir, gue kabur daripada Tuhan, tapi Tuhan justru kerjakan pekerjaan dia di sana. Ya, lu mau kabur dari pelayanan saya, dari pekerjaan yang saya sudah tetapkan, lu ke situ, lu pun mengerjakan itu. Sadar ya Bapak Ibu ya. Yunus ke situ pun juga dia sama, memberkati atau menginjil orang-orang yang di sana, dan orang di sana bisa diselamatkan, dan Tuhan kerjakan itu di sana. Dari yang tadi Allah kecil menjadi mempersembahkan kepada Allah besar, Tuhan sejati. Bayangkan, lalu bernazar Bapak Ibu, berjanji, bayangkan ya, lewat peristiwa ini. Sampai-sampai orang itu, jangan tangguhkan darah ini. Dia coba berusaha, dia gak mau bunuh Yunus. Udah coba deh kita ke darat, gak bisa. Maka dia, jangan sampai salahkan, bener gak? Jangan tumpahkan darah orang ini kepada kami. Bayangkan, memberikan persembahan, nama Tuhan dimuliakan tuh. Lu gak mau menginjil, lu di sono kabur dari penginjilan, gua suruh lu nginjil di situ. Tarik ya. Lu nggak mau gitu kan, lu di sana, oke, gue pakai di sana juga bisa gitu loh. Tuhan juga bisa pakai di sana. Tapi Tuhan lagi pengen dia pakai di Niniwe. Tuhan tarik, Tuhan kirim ikan besar, bukan ikan paus Bapak Ibu ya. Seringkali salah gitu kan. Ini sekolah minggu bilangnya, kadang ada yang ngajar ditelan ikan paus gitu kan. Nah, identik paus itu besar gitu ya. Jadi di Tuhan kasih transport ya. Tuhan kasih transport tuh ikan gitu ya, ikan besar, dan akhirnya Yunus masuk ke dalam perut ikan. Ya, nanti ada tanda Yunus. Saya nggak detailin di beberapa bagian karena kurangnya waktu kita. Tapi ini menarik sebenarnya. Saya kasih gambaran besar dulu, jadi kita suatu kali tahu gitu. Oh, ini ya kisah Yunus, kira-kira gitu ya. Lalu masuk ke dalam perut ikan, lalu Yunus di sana berdoa gitu ya kepada Tuhan. Kita akan baca di dalam pasal kedua ayat 1 sampai 10, saya ganjil Bapak Ibu genap. Doa ucapan syukur Yunus. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Katanya, dalam keusahaanku kau berseru kepada Tuhan.
Dan ia menjawab aku, dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan kau dengar suaraku. Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan, lalu aku terangkum oleh arus air, segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudera raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku. Di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang ke belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia, yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang ku nazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Akhirnya Yunus dimuntahkan, Bapak Ibu. Bayangkan nih, seringkali kita menjadi orang Kristen atau kita sebagai pribadi, kita rugi kalau kita disadarkan dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Lebih baik mana Bapak Ibu? Kita sadar sebelum peristiwa yang tidak menyenangkan itu datang, atau kita biarkan saja tidak sadar, atau nggak peduli, nggak mau belaga, nggak sadar, sampai peristiwa yang tidak menyenangkan menyadarkan kita. Kita maunya yang mana Bapak Ibu? Yang pertama ya, kalau bisa sesuatu yang terjadi buruk nanti itu nggak perlu terjadi, saya udah sadar ya, daripada disadarkan dengan sesuatu yang buruk terjadi. Contoh sederhana misalnya kepatuhan kita berlalu lintas misalnya. Seringkali perboden ya kan, wah lewatin kereta atau apa gitu kan. Dikasih tahu neng masih aja gitu kan. Di Jakarta gitu ya, neng. Ah bodo amat kan gitu ya. Tapi kalau sudah kejadian, nah itu tuh. Ya. Nah itu. Saya lihat di media sosial sekolah, nggak salah, saya lupa nih Asianya antara Korea apa Jepang. Saya sih feeling Jepang ya. Dia didik anak berlalu lintas, menarik Bapak Ibu. Dia ada show stuntman, ya stuntman, semuanya stuntman. Itu mengenai kecelakaan. Jadi anak-anak pada duduk lihat show. Salah satunya ada waktu nyebrang, ada yang ketabrak, stuntman, semua yang main stuntman, ya kan? Naik motor, naik sepeda nggak hati-hati ketabrak gitu kan. Pokoknya semuanya kejadian peristiwa yang ketabrakan gitu kan, kecelakaan gitu loh. Yang kalau tidak berhati-hati, kira-kira demikian. Jadi anak-anak itu pada shock, kaget gitu loh. Tapi disitulah diingatkan dulu akan terjadi seperti ini. Sebelum ini terjadi, kamu jangan nih, mesti taat. Bersepeda seperti apa, nyebrang lihat kanan, lihat kiri, segala macam. Jadi diajarin gitu, diedukasi Bapak Ibu. Ini menarik sekali, ya. Makanya saya pikir kita kalau kita nih sebaiknya kan jangan sampai hal buruk itu terjadi baru kita sadar. Jangan Bapak Ibu. Ya, seringkali kan gitu ya, kita nggak mau sadar pas kejadian baru, aduh Tuhan, aduh Tuhan gitu ya. Padahal kita seringkali udah tahu nih, misalnya makan cunyuk gitu kan, makan lemak-lemak bisa kolesterol misalnya gitu ya. Ya kita sikat aja. Makan cabai pedas tapi kita mau aja gitu ya. Gitu tetap gitu ya, mau gitu ya. Sampai tenggorokan dia masuk rumah sakit baru aduh gitu kan, kapok makan. Tapi nggak kapok juga ya kalau pedas ya. Termasuk saya Bapak Ibu ya. Nggak pedas nggak enak kadang. Jadi seringkali kita tuh pas ngalami sesuatu yang itu baru kita sadar kita rugi sebenarnya. Ya. Saya mengajak kita jangan sampai sesuatu yang buruk terjadi baru kita sadar, jangan. Ya, jangan sampai itu terjadi. Oke? Sebelum itu terjadi, kita sadar dulu. Worry dulu. Aware dulu gitu kan. Bukan worry dulu ya, maksudnya sadar dulu, aware dulu, sadar dulu ya. Supaya kita tahu gitu loh. Oke. Kita lanjut di bagian ketiga, dan ini teka-teki yang menarik nantinya akan terjawab di bagian awal tadi. Pertobatan Niniwe. Kita akan baca Pasal 3 ayat 1 sampai 3 terlebih dahulu. Saya ganjil, Bapak Ibu genap. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Yang pertama kali dia nggak mau, dia malah ke Tarsis. Sekarang yang kedua kali. Demikianlah, bangunlah, pergilah ke Niniwe. Ya, ini yang kedua kali, suruh pergi ke Niniwe.
kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Demikian Bapak Ibu yang kedua, 1, 2, 3. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadanya. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan lamanya. Lihat ya, Tuhan sekarang kasih lagi perintah yang sama, yaitu apa? Bangun, pergi ke Niniwe. Dan sekarang dia sadar, ya kan, dari peristiwa yang tidak menyenangkan, akhirnya dia harus, emang Tuhan pengen saya ke sini, maka dia harus penuh. Di awal juga sebenarnya dia udah tahu Bapak Ibu, Tuhan suruh dia ke situ. Ya, sekarang dia nggak auban lagi gitu ya, nggak auban nih Bapak Ibu ya. Kita jangan sampai ya, untuk kedua kalinya ya, sering kali gitu ya, 3 kali ya, kita gitu ya peringatin anak, 1 ya kan, 2 gitu kan, 3 sekali lagi ya, sampai capek kita gitu ya. Jangan ya, 2 kali cukup Bapak Ibu ya. 1 kali, maksudnya yang kedua kali udah enough ya. 1 kali diperingatkan, yang kedua udah jalankan ya. Jangan sampai entar 3 kali Tuhan kebaskan, tabok aja gitu kan, repot Bapak Ibu ya. Kita lanjut di dalam ayat keempat sampai ayatnya ke-10. Saya genap Bapak Ibu ganjil. Yunus 3 ayat 4 sampai 10. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Ayat 5, orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklukkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu, sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun menjadi tidak jadi melakukannya. Lihat ya, pada waktu Yunus bilang gitu kan, ini Tuhan peringatin 40 hari, ya kan, Tuhan akan tunggang balikan Niniwe karena kejahatan mereka ya. Mereka jiper Bapak Ibu, sebelum sesuatu yang buruk terjadi, dia buru-buru bertobat. Luar biasa ya, ya kan? Luar biasa loh Bapak Ibu. Yunus khotbah cuma begitu doang, kasih tahu, peringatin semua, hei Niniwe, 40 hari lagi Tuhan akan menunggang balikan. Nah yang menarik adalah sampai rajanya, sampai kepada ternak Bapak Ibu. Tadi kita baca, bayangkan anak-anak, orang dewasa, sampai ternak ikut puasa. Gak boleh makan rumput, gak boleh minum air. Kebayang Bapak Ibu ya, binatang suruh puasa juga. Ini binatang bertobat gitu ya. Saya melihat bahwa ini kesungguhan daripada raja yang pada waktu itu orang-orang warga kota Niniwe takut akan Tuhan. Dia bukan masalah puasanya ya, tapi lebih kepada yang tadi menarik adalah mereka berbalik. Mereka saya kutip di ayat 8b, haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan kekerasan yang dilakukannya. Kan tadi Tuhan di bagian pertama kan bilang kan, wah ini udah kejahatan Niniwe nih. Ini justru bukan masalah puasa ya, tapi berbalik dari tingkah lakunya, kejahatannya. Ini benar-benar bertobat Bapak Ibu. Bukan bicara berpuasa, berkabung gitu kan, ngerayu-rayu Tuhan, tidak. Tapi dia menunjukkan pertobatan itu. Ini yang berkenan di hadapan Tuhan, maka Tuhan tidak jadi menghancurkan Niniwe. Demikian pun dalam hidup kita Bapak Ibu. Kalau kita sungguh-sungguh bertobat, Tuhan akan ampuni Bapak Ibu. Tuhan akan ampuni.
Ada sesuatu yang buruk gitu ya terjadi, jangan sampai itu hadir datang. Hati-hati. Maka pertobatan itu penting. Nah, kekristenan itu bicara pertobatan kita itu karena kita belum sempurna, kita dikuduskan, kita dibenarkan oleh karena Kristus mati buat kita. Tapi kita hidup harus lebih kudus, lebih suci Bapak Ibu. Maka butuh setiap hari bertobat. Gitu loh. Kita belum benar-benar bersih, tetapi bukan berarti kalau nggak bisa bersih, lalu kita nggak membersihkan diri kita, nggak mempersiapkan diri kita. Tidak, kita akan menyambut Kristus nanti di dalam pernikahan yang kudus, yaitu apa? Ketika Kristus datang kedua kalinya, kita nih sebagai mempelai wanita, jemaat Tuhan gereja, maka kita mesti berdandan Bapak Ibu, mesti mempersiapkan diri kita. Kayak kalau wanita mempelai wanita kan kalau apa di make up dulu apa segala macam, benar ya, untuk menyambut nanti kepelaminan, menyambut mempelai pria. Maka dia make up dulu, bersihin dulu, detox dulu sebelum apa di hari H biasanya kan wah perawatan muka, wajah gitu kan. Lulur lah gitu kan, mandi keringat misalnya, mandi susu atau apalah gitu kan, bersihin kulitnya, benar gak? Apapun gitu kan. Jadi bersih-bersih lah kira-kira gitu kan. Terus pas harian pun dandan terus gitu loh. Ditacap lah, di make up apalah, pakai lentingan alis lah misalnya kayak gitu ya. Mahkota lah, dari dressnya lah, semua dipersiapkan Bapak Ibu. Kenapa? Karena ingin memberi yang terbaik pada hari itu. Kita juga harusnya demikian Bapak Ibu. Berdandan terus dari hari ke hari. Hidup makin suci, makin kudus, makin suci, makin kudus. Itulah yang Tuhan perkenan. Ya. Saya rindu gitu, kita jangan sampai menjadi pribadi yang akhirnya yang penting saya sudah percaya Tuhan dan saya diselamatkan masuk surga, selesai. Enggak gitu. Kita kepedean. Jangan-jangan kita ditolak Tuhan. Tuhan dia bilang, "Enggak kenal kamu. Tuhan, saya ke gereja lu tiap minggu lu." Hah? Aku enggak kenal. Wah, celaka Bapak Ibu. Ngeri ya. Saya nih paling ngeri. Saya takut Bapak Ibu. Saya masuk STT RI tahun ini ya. Saya belajar. Saya sadar loh waktu saya di sana gitu ya. Tuhan, I am nothing. Saya bukan siapa-siapa Tuhan. Enggak siapa-siapa. Kalau bisa sampai sejauh ini karena Tuhan. Saya ngeliat, aduh Tuhan, saya nothing bener. Sampah saya ini. Kalau Tuhan mau pakai itu karena kemurahan Tuhan Bapak Ibu. Takut kalau misalnya nanti saya sesat gitu Bapak Ibu. Ini kita bahas, jangan-jangan orang-orang Kristen banyak sesat menyesatkan. Kenapa? Banyak orang gak mau belajar firman, tapi mau memberitakan firman Bapak Ibu. Banyak orang mau jadi pembicara Bapak Ibu, benar ya? Sepertinya keren, karena fasih gitu kan saya nih. Melayakkan diri, saya lebih layak daripada dia gitu kan. Tapi pemahaman kita gak mau isi. Nah itu celaka, makanya kenapa waktu saya studi, belajar untuk terus gitu Bapak Ibu. Jangan pernah berpikir lu hebat punya pengetahuan gitu, tidak, nothing. Justru waktu kita belajar, kita sadar saya ini nggak bisa apa-apa, maka belajar, ya kan? Orang yang belaga, yang bisa gitu kan, berasa diri bisa, jadi nggak perlu belajar. Nah ini sebenarnya orang aneh gitu. Justru kalau berasa nggak bisa, kita belajar dong, terus menjadi bisa, benar ya? Mempersiapkan sungguh-sungguh. Saya udah tahu, saya udah tahu. Sombong Bapak Ibu. Makanya saya belajar di dalam hidup. Bukannya mau gagah-gagahan, enggak Bapak Ibu. Capek sekolah lagi. Maafin, sekolah masih penting ya, masih semangat, masih muda. Nah saya kayak gini. Masih sekolah lagi gitu kan. Aduh gitu kan, kayak kurang kerjaan aja kan, kira-kira gitu ya. Kayak lu gak ada hidup lu nih, gak ngurusin yang lain aja kan gitu kan. Ada anak, ada istri gitu kan, anak sekolah juga gitu kan. Bayangkan Bapak Ibu. Tapi yang saya bilang tadi, saya gak mau sampai seperti Yunus, kabur dari panggilan Tuhan. Saya gak mau Bapak Ibu. Maka ketika saya berdoa juga bergumul Bapak Ibu, 20 tahun yang lalu saya kuliah. Sekarang 20 berikutnya nih baru kuliah lagi Bapak Ibu. Bayangkan jaraknya kurang lebih 20 tahun. Saya masuk S1 2003. Sekarang 2023 baru masuk sekolah lagi. Bayangkan Bapak Ibu, 20 tahun masuk lagi ke kampus gitu ya. Bayangkan Bapak Ibu, itulah pergumulan. Tapi saya mau belajar, saya tidak mau kabur dari panggilan Tuhan seperti Yunus.
Saya tahu sisa hidup saya lagi, saya bilang sama Tuhan, saya berdoa secara pribadi. Saya bilang, Tuhan, hidup saya gitu ya, kalau di dalam Mazmur 70 sampai 80, kita ambil yang paling top ya, mau panjang umur ya Bu ya. Yang paling 80 lah. Umur saya udah sicap lebih, udah kepala 4. Ke 80 artinya tinggal setengah lagi hidup saya toh. Benar gak Bapak Ibu? Misalnya saya 40, mati kita 80 paling top deh, ya kan? Nggak mau yang 100 lagi, gitu kan? Yang paling top deh 80 Alkitab. Berarti setengahnya lagi. Pertanyaannya adalah waktu sisa setengah ini, kalau saya benar-benar, saya baru kasih hidup buat Tuhan setengah, Bapak Ibu. Sadar gak? Ya kan? Kalau selama 40 tahun ke depan nanti, saya hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, baru kasih setengah. Ironis ya, mikir saya Bapak Ibu, kasih Tuhan setengah hidup saya. Sedih ya. Itu pun kalau saya benar-benar 40 tahun tadi ya. Kalau enggak potong lagi. Iya dong, kita nggak tahu kan, bener nggak? Jangan pikir sudah jadi pendeta penginjil suci Bapak Ibu, enak aja, bergumul kita, berjuang. Makanya saya mikir, saya mati-matian pun masih kasih Tuhan setengah Bapak Ibu. Sedih Bapak Ibu, kasih setengah buat Tuhan. Paling topnya saya bisa kasih Tuhan cuma setengah. Itu dengan catatan kalau usia saya 80 tahun. Kalau 50, 10 tahun doang kasih Tuhan, 1/5 Bapak Ibu, bayangkan. Kalau matinya di usia 50 tahun. Ya kan? Berarti 10 tahun doang kasih Tuhan, 1/5-nya, lebih dikit lagi, nggak nyampe 50%. 1/5 kurang lebih 20%. Bayangkan Bapak Ibu. Dari situlah saya mengajak kita semua, sungguh-sungguh Bapak Ibu, ikut Tuhan. Hidup makin lebih suci, lebih kudus, minta Tuhan peka. Hidup benar lah. Apalagi kita ya Bapak Ibu yang udah berkeluarga gini. Saya bilang sama teman saya, hidup mau ngapain lagi sih? Teman saya masih ada yang Bandung, tanda petik Bapak Ibu. Masih ada yang ngobat gitu kan. Ya iyalah udah gak zaman ya, masih zaman ya saya bilang gitu ya. Zaman-zaman kita ya. Masih zaman ya mereka ya, begitu ya. Kok masih mau ya mereka begitu ya? Bayangkan Bapak Ibu, kalau udah addicted susah lepaskan. Benar ya? Kita yang sudah kenal firman, mari Bapak Ibu. Kita lihat bagian terakhir, kenapa Yunus kabur ke Tarsis. Yunus 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Kita akan baca silih berganti. Saya ganjil, Bapak Ibu genap. Bagian terakhir, Yunus belajar menginsafi bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa lain. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersukacita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing atas penentuan Allah, dan datanglah seekor ulat lalu menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu lebalah ia lesu dan berharap supaya mati, katanya, lebih baiklah aku mati daripada hidup. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah kepada pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya aku marah sampai mati. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan.
yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Bayangkan Bapak Ibu ya. Jadi kita tahu kenapa Yunus ke Tarsis, karena dia nggak kambuhan kalau orang Niniwe bertobat. Ya, kesimpulannya gitu kan. Dia pengen, dia tahu nih Tuhan penyayang nih. Gua kalau khotbah, dia orang bertobat nih, ya gua diamin aja. Kesel, dia udah jahat, biarin aja Tuhan hancurin, kan gitu ya. Kira-kira gitu ya, saya simpulkan gitu ya. Bahasa sederhana, benar ya Bapak Ibu kita baca ya. Yunus nggak mau, Yunus pengen orang-orang jahat itu emang dipukul Tuhan, kira-kira gitu. Ya, makanya kan tadi Tuhan hibur. Kok kamu marah? Orang Niniwe bertobat, aneh kan? Kita harusnya seneng gak Bapak Ibu? Hah? Seneng gak? Lihat teman kita bertobat, weh, puji Tuhan, ya kan? Puji Tuhan gitu ya. Yunus gak senang. Ya orang jahat nih, kita kalau sinetron orang jahat, biar dia kena ini. Kalau nonton di film sinetron, biar nanti dia kena batunya gitu. Wah, kita nungguin tuh azab gitu ya, datang gitu ya. Wah, kita nungguin azabnya gitu ya. Ku menangis, nah itu lagu itu biasa turun tuh time songnya gitu kan, biar bertobat kan kadang gitu, biar azabnya turun gitu kan. Orang jahat nih nungguin azabnya nih, ya azabnya kenapa? Kita nungguin itu tuh biasanya tuh. Kalau sinetron bener gak sih? Ya nungguin azabnya tuh. Kadang mungkin mama-mama ya yang nonton sinetron itu karena jamnya jam-jam siang gitu ya. Karena seperti itu Bapak Ibu. Si Yunus juga nungguin nih azabnya Niniwe. Pengen tahu nih, maka dia kabur ke Tarsis. Kenapa lah itu? Kenapa saya lagi itu ke Tarsis? Karena saya tahu Tuhan penyayang, pengampun nih. Nggak jadi kan? Dihukum, minggir dia. Tuhan hibur dia. Yunus marah sama Tuhan. Tuhan bilang, loh, pohon itu kamu nggak numbuhin, kamu nggak nanam, nggak apa, kamu sayang, gitu kan? Kamu kan gak ngapa-ngapain, terus pohon itu besoknya layu, lalu kamu marah. Dia balikin lagi ya Tuhan, gimana aku gak sayang sama Niniwe. Jiwa-jiwa banyak 1.200. Begitu banyak ternaknya, yang gak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Artinya dia tidak tahu kebenaran. Ada orang begitu banyak jiwa-jiwa yang tidak tahu kebenaran. Kenapa kamu sayang? Saya yang bentuk mereka, manusia menciptakan langit dan bumi, bener gak? Kamu pohon kamu gak tumbuhin, kamu marah gitu kan? Kamu layak marah gak sekarang? Kira-kira gitu ya. Layak gak kamu marah? Yang kamu gak ngapa-ngapain, kamu bisa marah. Ini besar sekali yang saya ciptakan gitu kan. Ada jiwa-jiwa di dalamnya. Ini Tuhan sayang. Kadang seringkali kita marah yang, jangan marah yang Tuhan gak marah Bapak Ibu ya. Ingat ya, jangan marah yang Tuhan gak marah. Musa pernah, Tuhan bilang getok sekali, dia getok 2 kali. Marah dia, kesel sama orang Israel, bangsa Israel. Kalau Tuhan gak marah, kita gak boleh marah Bapak Ibu. Tuhan gak marah sama Niniwe. Loh kok kamu marah? Bangsa Israel Tuhan berikan pengampunan, tegar tengkuk, beri pengampunan, bener gak? Musa kesel, pukul sekali, dipukul 2 kali gitu loh. Yang 1 kali lagi keselnya dia gitu kan. Kan pukul sekali ya tok, air muncrat ya kan, keluar air. Dia tok, gitu kan, 1 kali lagi. Jadi gitu kan, kesel gitu kan. Jangan marah yang Tuhan gak marah. Ya. Boleh marah kalau misalnya itu juga Tuhan marah. Contohnya pada waktu Musa banting 2 loh batu, ingat ya. Tuhan, waduh, dia malah di sini menyembah Baal. Marah Musa, pang. Tuhan nggak marah. Kenapa? Kemarahan Musa, marahnya Tuhan. Ya, Tuhan marah, diwakili juga sama Musa marah. Pas nih, emosinya sama. Tuhan marah, lu boleh marah. Jangan Tuhan nggak marah, lu marah. Kacau. Yunus bilang, layak engkau marah sekarang? Nggak boleh marah.
Yunus menjadi pribadi yang akhirnya saya juga nggak mau ya. Jangan sampai kita nih nggak kambuhan kalau orang lain tuh bertobat dan lebih baik. Misalnya ya, kan kita kadang seringkali ya manusiawi kadang ini, dia orang enak bener ya, hidup udah brengsek gitu kan, nggak kena tulah gitu kan, terus percaya Tuhan lagi, hidupnya enak lagi, gimana Pak? Kan Niniwe gitu kan, udah jahat terus dia bertobat, Tuhan ampunin kan, hidup enak nih. Orang mah kenapa dulu, kena azab dulu gitu kan, baru bertobat kan gitu kan. Nah Yunus kan pengennya gitu, kena azab dulu nih orang. Tuhan bilang enggak, dia nggak tahu kebenaran, nggak bisa bedain tangan kanan, tangan kiri. Ini Tuhan yang bilang, orang ini nggak tahu kebenaran. Bapak Ibu jangan berharap kita yang sudah tahu kebenaran kita mau kayak gini, enggak. Justru semakin kita tahu kebenaran, harusnya kita semakin hidup sempurna di hadapan Tuhan ya. Lebih suci, lebih kudus ya. Jangan iri nanti, ini enak gitu kan. Ya dia belum tahu kebenaran, kita nggak bisa samakan gitu loh dengan kita yang sudah tahu kebenaran. Tapi kita yang sudah tahu kebenaran, kita bersyukur. Kenapa? Artinya kita mendapat anugerah Tuhan. Tuhan sayang Niniwe yang nggak tahu kebenaran, maka Tuhan hadirkan kebenaran lewat Yunus, si pemberita kebenaran kan, memberitakan kebenaran, artinya firman Tuhan. Kristus sendiri, nanti bicara Kristus nih Yunus ya. Bayangkan Bapak Ibu, ini yang menjadi perenungan kita. Jangan menjadi pribadi yang akhirnya kita marah yang Tuhan gak marah. Jangan menjadi orang yang gak kambuhan, orang lain bertobat dan hidupnya lebih baik dari kita mungkin. Jangan ya, jangan. Itu dia dapat kasih karunia Tuhan. Misalnya dia bertobat, terus dia hidupnya juga enak dari kita. Kita dulu bertobat setengah mati kita, ya. Tanda petik misalnya Tuhan hajar kita, tanda petik ya. Benar gak? Ada orang lain bertobat gak dihajar Tuhan, tapi dia udah disadarkan Tuhan, dapat kasih karunia, benar gak? Bisa juga kayak gitu. Jangan iri Bapak Ibu, karena masing-masing kita unik. Bagaimana Tuhan memenangkan setiap kita, ya, memenangkan setiap kita. Harusnya kita berbagi, wah bersyukur ya, lu benar-benar penuh anugerah lu. Gue dulu tobat nggak kayak gitu bro, gue tobat wah naik turun juga hajar gitu kan. Bayangkan ya, kan kisah beda-beda ya. Kadang kalau kita kesaksian ya, bagaimana, wah lu enak banget ya, gitu loh hidup lu ya, kaya segala macam, tersesat lu dengar firman, lu bertobat, hidup lu bener lempeng. Enak-enak aja gitu, lurus-lurus aja gitu, kesannya gitu kan. Tapi kita nggak tahu pergumulan dia Bapak Ibu. Kita nggak tahu pergumulan itu. Jadi jangan sampai kita menjadi pribadi yang demikian. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena firman Tuhan pada malam hari ini memberikan kepada kami sebuah kekuatan baru untuk kami terus semakin hari menyadari bahwa sungguh kami mendapat kemurahan dan anugerah Tuhan. Biarlah kami memiliki jiwa yang juga bersemangat, bersukacita atas pertobatan orang lain Tuhan yang ada di sekeliling kami. Bahkan Tuhan, terus kami memikirkan jiwa-jiwa yang mungkin saat ini yang belum kami sentuh untuk kami injili Tuhan, untuk kami ajak supaya mereka kenal firman Tuhan. Biarlah malam hari ini Tuhan, lewat peristiwa firman Tuhan dari Yunus, kami boleh banyak belajar, sehingga kami boleh memenuhi panggilan hidup kami di dalam kehidupan kekristenan kami, sehingga kami tidak menjauh, bahkan lari daripada hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak untuk firman Tuhan. Biarlah terang firman ini boleh menjadi bekal bagi setiap pribadi kami lepas pribadi. Di dalam nama yang kudus kami berdoa syukur. Amin. Oke, saya akan